Presiden Jokowi kenakan pakaian adat Baduy, Rocky Gerung keberatan, ditulis oleh Panjatha dari siwar.com. Sangat membanggakan dan mengharukan ketika pada 16 Agustus 2021, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat suku Baduy. Hal itu dalam rangka menyambut dan memperingati HUT RI ke-76. Hari itu Presiden menyampaikan pidato rutin dalam rangka sidang tahunan MPR RI tahun 2021. Jokowi memang bukan seperti pemimpin Republik Indonesia kebanyakan. Mantan wali kota Solo ini sangat kental jiwa dan semangat nasionalismenya. Sejak beberapa tahun lalu semenjak menjadi RI 1, Jokowi senantiasa mengutamakan busana khas daerah dalam menyambut hari kemerdekaan itu. Presiden ingin mengingatkan bahwa kita ini kaya budaya daerah, dan itu harus dilestarikan dan dibanggakan. Dan itu sangat relevan dan mendesak ketika dalam waktu-waktu belakangan ini ada sebagian masyarakat yang justru ingin mengenakan busana luar milik bangsa lain yang padahal tidak cocok dengan kondisi geografis Nusantara. Gejala ini sudah meresahkan sebab berpotensi menghilangkan ciri khas dan keberagaman budaya Nusantara kita. Dan ternyata bukan Indonesia semata, kegelisahan dan keresahan yang sama juga dirasakan warga tetangga sebelah yang notabene sama-sama beretnis Melayu. Pantas saja mereka sangat resah, sebab memang tidak ada yang menandingi keindahan dan keberagaman pernak-pernik budaya Nusantara atau Melayu. Bayangkan apabila ini semua tergerus oleh budaya Arab dengan alasan agama. Padahal agama itu berbeda dengan budaya. Nilai-nilai agama yang mengutamakan kasih dan penghargaan pada sesama manusia itu jelas universal dan bisa diterapkan di mana saja. Namun budaya suatu bangsa menjadi sesuatu yang berbeda. Misalnya saja di kawasan Timur Tengah yang panas membara dan bergurun pasir itu, kondisinya amat jauh berbeda dengan kawasan Nusantara yang sejuk dan relatif tidak panas. Maka dengan demikian gaya berpakaian penduduk kedua kawasan jelas tidak harus sama. Maka kita sebagai bangsa Indonesia sangat patut berbangga sebab dari Aceh sampai Papua, masing-masing suku bangsa memiliki budaya khas masing-masing. Budaya Nusantara memang berbeda dan beragam, namun kita tetap satu Indonesia, maka tidak ada larangan jika orang Jawa dalam situasi tertentu mengenakan busana khas Minang misalnya. Atau apakah pernah ada komplain dari suku bangsa tertentu ketika busana daerahnya dipakai oleh suku bangsa lain? Rasanya tidak pernah. Orang Batak misalnya tidak pernah memprotes ketika Presiden Jokowi yang Jawa mengenakan pakaian adat Batak dalam rangka acara kenegaraan. Bahkan ketika kepala negara dan ibu negara berkunjung ke tanah Batak beberapa waktu yang lalu, tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka adat setempat memakaikan busana kehormatan khas Batak ke Presiden dan ibu negara, bahkan lengkap dengan perangkatnya seperti ulos, tongkat, topi, dan sebagainya. Kalaupun ada yang nyinyir, dia itu bukan orang yang berkepentingan dengan busana adat tersebut. Lucu juga, orang yang tidak mengerti dengan makna dan filosofi yang terkandung dalam busana adat suku bangsa tertentu, namun bersuara nyinyir, itu sesuatu perilaku yang super dungu. Kedunguan yang sama lagi-lagi kembali dipertontonkan oleh Rocky Gerung yang panas ketika melihat Presiden Jokowi memperlihatkan penghormatan dan penghargaannya pada suku Baduy dengan mengenakan busana khas etnik yang berdomisili di kawasan Jawa Barat atau Banten tersebut. Diduga untuk merespons hal itu, Rocky mencuit, pakaian adat dengan kelakuan biadab, ya bernilai sampah, kata Rocky di akun Twitternya 17 Agustus 2021. Apakah Rocky keberatan karena Jokowi yang sudah terbiasa mengenakan busana khas Nusantara setiap perayaan hari kemerdekaan pada tahun 2021 ini memberikan kehormatan itu pada suku Baduy? Atau apakah Rocky ingin memprotes karena mungkin Presiden Jokowi belum pernah mengenakan busana khas daerahnya? Jika belum, semoga ini menjadi perhatian, supaya tahun depan Jokowi mengenakan pakaian khas daerahnya si Rocky Gerung. Toh semua akan kebagian kok, sebab seluruh suku bangsa yang ada di Nusantara ini adalah bagian dari NKRI juga. Dan kalau Rocky merasa keberatan ketika Jokowi mengenakan busana khas suku Baduy, mengapa? Memangnya apa kapasitas dan kepentingan Rocky? Sudah jelas dia bukan bagian dari etnik tersebut. Lagian, tidak ada seorang pun masyarakat pewaris budaya tersebut yang keberatan ketika Jokowi mengenakannya dalam acara kenegaraan yang sangat penting dan bersejarah itu. Bahkan, pakaian adat yang dikenakan oleh Presiden Jokowi tersebut disiapkan oleh tetua adat masyarakat Baduy bernama Jaro Saija. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel dan nyaman dipakai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaro Saija, Ketua Adat Masyarakat Baduy yang telah menyiapkan baju adat ini, ujar Jokowi Senin 16 Agustus 2021.
Gubernur Banten Wahidin Halim saja mengatakan apresiasi dan rasa bangganya melihat baju adat Baduy dikenakan oleh Presiden Jokowi. Dan tentu segenap lapisan masyarakat pun mengungkapkan apresiasi dan perasaan bangga yang sama lewat status-status di medsos. Sementara oknum-oknum yang sempat mencela dan mengolok-olok Jokowi saat mengenakan busana khas Baduy itu malah ketakutan dan menghapus cuitannya lalu meminta maaf. Apakah Roky Gerung juga akan minta maaf? Iya, kalau dia memang cerdas. Bagaimana menurut Anda? Keras kritik pesawat RI-1 dicat, tapi saat Gubernur Sumbar beli mobil dinas baru PKS mingkem. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Yang namanya partai, mau dia disebut partai dakwah belum tentu juga adil. Mungkin ini juga yang menjadi alasan kenapa Cak Nur kala itu pernah bilang Islam yes, partai Islam no. Contohnya saja PKS. Tentu masih segar di ingatan kita kalau partai ini beberapa waktu yang lalu keras banget mengkritik pengecatan ulang pesawat kepresidenan. Seperti yang disampaikan oleh Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari, tanpa tedeng aling-aling yang mengatakan pemerintah tidak peka terhadap kondisi pandemi. Menurut saya, apa yang dilakukan sangat tidak peka dengan kondisi pandemi dan kondisi masyarakat saat ini. Apalagi persebaran pandemi yang semakin masif dan sudah menyebar ke berbagai daerah. Ujar ex anak buah Lutfi Hasan Ishak itu 3 Agustus. Fatul juga menuding pengecatan pesawat presiden tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah membiarkan rakyat bertarung sendiri melawan pandemi corona. Padahal bansos untuk masyarakat seperti PKH, bantuan sembako, dan lain-lain tidak berkurang sedikit pun dengan adanya pengecatan pesawat itu. Malah ditambah dengan bantuan beras PPKM darurat. Termasuk anggaran untuk kesehatan, tidak ada pemotongan, meskipun pesawat kepresidenan tersebut dicat ulang. Kelihatan banget kalau kader PKS ini lebay dan asal ngomong. Begitupun dengan kader PKS lainnya, Mardani Alisera. Doi mengatakan bahwa pengecatan pesawat presiden tersebut sangat tidak bijak, apalagi menghabiskan anggaran sebesar 2 miliar rupiah. Mengecat pesawat kepresidenan di masa pandemi tidak bijak, pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut dan mudah terenyuh. Ujar Mardani yang berlagak seperti orang paling bijaksana sedunia 4 Agustus. Tapi lucunya ketika mantan Presiden PKS korupsi 1,3 miliar rupiah, dia diam saja. Giliran pesawat presiden dicat ulang warna merah putih pada nyinyir, padahal sudah dijelaskan bahwa kenapa pesawat RI-1 itu dicat ulang, yakni demi untuk menyamakan dengan warna bendera negara kita, merah putih, dan dalam rangka memperingati HUT RI ke-76. Lagian juga pesawat itu sudah 7 tahun kok gak didandani. Masa warnanya itu-itu aja, bosan juga melihatnya. Sebenarnya penulis bertanya-tanya di sini, kenapa PKS mengkritik pengecatan ulang pesawat itu? Apa tujuannya? Apakah mendukung Partai Demokrat ataukah hanya untuk pencitraan belaka? Karena kalau Partai Demokrat menolak pesawat itu dicat ulang, tujuannya jelas, yakni untuk mempertahankan warna biru di pesawat tersebut yang senada dengan warna partai berlambang bintang Mercy itu. Hanya saja kelihatannya kenapa PKS mengkritik pesawat dinas Jokowi itu dicat ulang demi untuk menaikkan citranya saja di mata para oposisi. Jadi seolah-olah PKS partai yang paling peduli terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Tapi apa yang terjadi? Terakhir PKS sendiri yang kena getahnya. Baru-baru ini Gubernur Sumbar dan wakilnya Mahyaldi Ansyarullah dan Audi Joinaldi sedang ramai dibicarakan netizen. Pasalnya kedua orang pejabat itu membeli kendaraan dinas baru dengan harga fantastis di tengah pandemi corona yang masih melanda Provinsi Sumbar. Adapun kendaraan yang dibeli itu adalah Pajero yang dipakai untuk gubernur dan Hyundai Palisade yang dipakai oleh Wagub. Hingga giliran DPRD Sumbar yang mengkritik langkah gubernur dan wakil gubernur tersebut. Sungguh tak elok dan tak pantas dalam kondisi sekarang melakukan pengadaan mobil dinas. Alasannya mobil lama rusak. Memangnya gubernur hanya punya 1 mobil, cek di garasinya. Tak masuk akal alasan yang dipakai, ujar anggota DPRD Sumbar yang juga politisi Partai Demokrat Nofrizon. Pertanyaannya, Gubernur dan Wagub Sumbar beli mobil dinas senilai miliaran rupiah itu apakah juga dikritik keras dari Mardani dan Ahmad Fathul Bari? Tidak sama sekali Ferguso. Mereka mingkem pura-pura tidak tahu. WKWKWK. Tidak pelak, netizen pun turut mempertanyakan, Gubernur Sumbar beli mobil dinas 2 miliar di tengah pandemi, kok Kadrun dan PKS pada mingkem ya? Seakan jadi buta dan tuli, jadi berasa tertampar partai sendiri ya Drun. Pengen tahu tanggapan dari Mardani apa ya? Ini kader PKS loh Pak, cuit pemilik akun Twitter @Gladys lagi boy.
Saya sangat menunggu para penyinyir pengecatan baru pesawat kepresidenan RI dengan biaya yang tak sampai 2M untuk memberikan komentar tentang pembelian mobil mewah Gubernur Sumbar ini. Ayo dong, tunjukkan kalian objektif dan jujur, bukan manusia munafik yang sok jujur. PKS dan PD monggo, ujar ex-politisi yang juga aktif di Twitter Ferdinand Huta Hayan. Koplaknya, meskipun sudah disindir oleh banyak netizen, Mardani dan kawannya masih saja bungkam, seolah-olah lagi kena sariawan. Emang enak senjata makan tuan? WKWKWK. Islam yes, partai korupsi sapi no. Bagaimana menurut Anda?